Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana anak-anak kabarnya? Ya, Ibu harap bagi kalian yang sedang melihat video ini selalu diberikan kesehatan dan juga diberi semangat gitu ya dalam mempelajari materi matematika pada hari ini. Nah, jadi pada hari ini kita akan mempelajari materi bab relasi dan juga fungsi. Jadi kita bakal tahu nih apa sih yang dimaksud relasi dan fungsi serta contoh-contohnya apa saja gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu kita akan mengetahui dulu kompetensi dasarnya. Nah, kita akan memahami daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil suatu relasi antara dua himpunan yang disajikan dalam berbagai bentuk. Ada bentuk grafik, himpunan pasangan terurut, atau juga dengan koordinat kartesius gitu ya. Kemudian yang kedua, ada menentukan daerah asal dan daerah hasil suatu relasi yang disajikan dalam berbagai bentuk dan juga menentukan berbagai relasi yang mungkin bila diberikan daerah asal dan juga daerah hasilnya. Dan yang terakhir, kita akan mengidentifikasi relasi yang disajikan dalam berbagai bentuk yang merupakan fungsi. Nah, kemudian selanjutnya ada relasi dan juga fungsi ya. Jadi kita hari ini bakal belajar relasi, itu macam-macamnya ada 3 yang akan dipelajari pada hari ini, yaitu ada relasi dalam diagram panah, kemudian relasi dalam koordinat kartesius, serta relasi dalam pasangan berurutan. Nah, kemudian kita akan mempelajari fungsi. Nah, hari ini kita akan mempelajari fungsi yaitu tentang daerah asal, daerah hasil, daerah kawan, serta sifat fungsinya. Nah, kemudian pasti kalian bertanya-tanya gitu ya, apa sih yang dimaksud dengan relasi? Nah, ini maksud relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan atau perkawanan dan korespondensi anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota yang ada di himpunan B. Kemudian ada contohnya nih, misalkan A adalah himpunan dari Reni, Nur, Yeni, dan juga Dini. Nah, Reni ini hobinya makan, kemudian Nur ini hobinya jalan-jalan, dan juga Yeni ini hobinya menonton. Dan yang terakhir, Dini ini hobinya menyanyi, gitu ya. Nah, buatkan diagram panah dan pasangan berurutannya. Nah, jadi yang kalian harus lakukan pertama kali, yaitu kalian bisa menyatakan contoh di atas itu dengan 2 himpunan, gitu ya. Yang pertama itu dengan himpunan orang, atau himpunan A-nya itu ada Reni, Nur, Yeni, dan juga Dini. Kemudian yang B-nya ada himpunan kegemarannya, yaitu himpunan kegemarannya itu ada makan, belanja, menonton, dan juga menyanyi gitu ya. Dan jangan lupa kalian menulis tanda kurung kurawal yang seperti ini, karena ini menunjukkan anggota yang ada di himpunannya ya. Nah, selanjutnya kita akan menyatakan relasi tersebut dengan diagram panah gitu ya. Nah, yang pertama, Ibu akan buat sebuah relasi atau sebuah grafik bulat gitu, yaitu dengan himpunan A. Nah, himpunan A-nya ini tadi ada Reni, Nur, Yeni, dan juga Dini. Nah, selanjutnya itu ada himpunan B. Himpunan B-nya itu adalah menonton, menyanyi, makan, dan juga jalan-jalan gitu ya. Nah, jadi kita akan menghubungkan nih 2 himpunan tersebut dengan menggunakan panah gitu ya. Nah, tadi Reni hobinya apa nih? Nah, Reni hobinya adalah makan, jadi kita tunjukkan dengan panah. Kemudian yang kedua, Nur ini hobinya apa ya? Nur ini hobinya adalah jalan-jalan, jadi kita tunjukkan dengan panah. Kemudian Yeni hobinya adalah menonton, dan yang terakhir Dini adalah hobinya menyanyi gitu ya. Nah, jadi apa nih relasi antara himpunan A dan juga himpunan B? Jadi relasi antara himpunan A dan himpunan B itu adalah kegemarannya. Jadi kita tulis aja R1 sama dengan kegemarannya.
gitu ya. Nah, jadi relasi antara himpunan A dengan himpunan B adalah kegemarannya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan relasi dengan pasangan berurutan. Nah, tadi kita sudah tulis ya bahwa himpunan anggota A itu ada Reni, Nur, Yeni, dan juga Dini. Kemudian yang B itu anggotanya ada makan, jalan-jalan, menonton, dan juga menyanyi. Nah, selanjutnya kita akan menyatakan relasi kedua himpunan A dan B di atas dengan himpunan pasangan berurut. Jadi menjadi R-nya, jadi anggotanya itu ada Reni, makan, kemudian ada Nur, jalan-jalan, kemudian Yeni, menonton, kemudian Dini, menyanyi. Jadi sebenarnya untuk menulis pasangan berurutan ini konsepnya itu sama seperti penulisan titik koordinat yang ada di materi sistem koordinat gitu ya, yang minggu kemarin. Nah, tapi kan kalau di titik koordinat itu kita menyatakannya dengan X, Y ya. Nah, kalau di pasangan berurutan ini kita menyatakan anggota-anggota yang ada di himpunan itu dengan A, B gitu ya. Jadi kalian menuliskannya itu harus secara berurut gitu ya. Kalian nggak boleh nih nulis anggotanya itu dengan B, A itu ya. Itu nggak boleh karena syaratnya emang harus menyatakan itu dengan himpunan pasangan berurut gitu. Nah, kemudian selanjutnya dengan menggunakan penyajian relasi di atas, maka relasi R dari himpunan A ke himpunan B dapat didefinisikan sebagai himpunan pasangan A, B gitu. Nah, selanjutnya kita akan menentukan relasi dengan koordinat kartesius gitu ya. Nah, ini adalah gambar dari koordinat kartesius. Kalian masih ingat kan materi sistem koordinat pada minggu kemarin? Kalau koordinat kartesius itu terbuat dari dua garis, di mana garis horizontal ini adalah garis X dan juga koordinat yang garis yang vertikal ini adalah sumbu Y gitu ya. Nah, sama nih relasi dengan koordinat kartesius ini konsepnya sama. Nah, tapi kalau di relasi ini, relasi dengan koordinat kartesius, garis horizontalnya ini adalah A, jadi dia menunjukkan anggota A gitu ya. Dan juga garis yang vertikal ini gitu ya, ini adalah himpunan B, jadi dia yang menunjukkan anggota-anggota yang ada di himpunan B. Jadi kita tulis dulu nih, yang A itu tadi anggotanya ada Yeni, Dini, Reni, dan juga Nur. Kalian yang di himpunan B-nya itu ada menonton, menyanyi, makan, dan juga jalan-jalan. Jadi gimana nih cara menghubungkan relasi dengan koordinat kartesius? Jadi kalian tulis dulu aja nih titik, kemudian kalian bikin titik di sini gitu ya. Kemudian sama juga dengan Dini. Jadi kita hubungkan dengan sebuah garis gitu. Nanti ada titiknya. Nah, titiknya kan di sini. Kemudian punyanya si Reni di sini, dan yang terakhir punyanya Nur yang hobinya jalan-jalan di sini. Jadi penulisan relasi dengan koordinat kartesius itu konsepnya sama ya kayak sistem koordinat. Jadi X, Y. Nah, tapi kalau di relasi itu penulisannya itu A, B. Nah, selanjutnya adalah di sini ada contoh soal ya. Contoh soalnya, misalkan ukuran sepatu Tara itu 41, Fajar 38, Banu 40, dan Fadli 39, serta Dani adalah 42. Gambarkan diagram panah serta himpunan pasangan berurutannya. Nah, yang pertama nih, Ibu gambar dulu diagram A-nya gitu ya. Kemudian yang B-nya Ibu tulis nih ukuran sepatu secara berurutan ada 38, 39, 40, 41, dan 42. Jadi Ibu akan menghubungkan tadi Tara itu ukuran sepatunya 41. Jadi Ibu tarik garis. Kemudian Fajar itu ukuran sepatunya itu 38. Kemudian Banu itu adalah 40,
Fadli itu 39 dan Dani adalah 42 gitu ya. Jadi apa nih? Relasi antara diagram A dan diagram B adalah ukuran sepatu gitu ya. Jadi hubungan, relasi itu kayak hubungan gitu ya. Nah, jadi himpunan pasangan berurutannya apa nih? R2-nya itu ada anggotanya ada Tara, 41, Fajar, 38, Banu, 40, dan yang terakhir ada Dani, 42 gitu ya. Ibu harap contoh soal dari relasi ini sudah cukup jelas ya. Kemudian selanjutnya ada contoh soal. Nah, contoh soal yang ini kita melibatkan sebuah angka dan juga fungsi fx gitu ya. Nah, contoh soalnya ada misalkan A, anggotanya itu ada min 1, 0, 1, 2, 3. Fungsi fx-nya itu x plus 3. Buatlah diagram panah dan juga pasangan berurutannya. Nah, tadi kan kalian sudah mengetahui bahwa fx-nya itu adalah x plus 3 gitu ya. Jadi kalian tulis dulu di sini deh, Ibu tulis dulu tambahan fx itu x plus 3. Nah, kemudian kalian ingin mencari x itu min 1 karena kan di sini anggota A-nya itu ada min 1, 0, 1, 2, 3. Jadi x-nya kalian ganti dulu min 1. Jadi x ditambah 3. Jadi x-nya ini kita ganti gitu ya. Jadi min 1 ditambah 3 gitu ya. Kan hasilnya 2 gitu ya. Kemudian selanjutnya ada F0. Itu x-nya, fungsi x plus 3 ini kita ganti 0. Jadi sama aja 0 ditambah 3 itu hasilnya 3 gitu ya. Selanjutnya ada F1. F1-nya itu x1. Jadi kita substitusikan aja 1 ditambah 3 gitu ya. Pasti kan kalian bingung nih 4 dari mana gitu ya. Jadi kita tinggal substitusikan aja x yang ada di fx ini gitu. Nah, selanjutnya ada F2 sama dengan x plus 3. Jadi kalian substitusikan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Dan yang terakhir ada F3. F3-nya itu hasilnya ada 6. Nah, 6 itu dari substitusi kalian. X-nya 3 ditambah 3 gitu sama dengan 6. Nah, Ibu hapus dulu sebentar papannya. Nah, selanjutnya Ibu tulis nih anggota himpunan yang ada di A. Tadi A-nya itu ada min 1, 0, 1, 2, 3. Jadi Ibu tulis secara berurutan dari yang terkecil sampai terbesar. Kemudian diagram B-nya itu ada 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Jadi Ibu tulisnya secara berurutan. Nah, kemudian tadi anggota himpunan A-nya A-nya itu kan min 1. Min 1 itu dengan menggunakan fungsi fx itu hasilnya 2 gitu ya. Jadi kita tarik garis panah 2. Kemudian F0-nya. F0-nya itu tadi kita sudah mensubstitusikan dengan fungsi fx-nya didapatkan hasil 3. Jadi kita tarik garis dulu nih. Kemudian F1 gitu ya. 1 itu tadi kita substitusikan dengan fx, hasilnya adalah 4 gitu ya. Kemudian anggota A yaitu dengan x itu 2, tadi dapat hasilnya itu adalah 5. Dan yang terakhir fungsi A-nya, anggota yang ada di A itu dia mendapatkan hasil 6 dengan menggunakan fungsi fx gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya nih, apa sih relasi antara diagram A dan juga diagram B? Nah, relasi atau R3-nya itu fx-nya sama dengan x plus 3 gitu ya. Tuh. Yang ini. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menentukan pasangan berurutannya. Gimana nih menulis pasangan berurutannya? Jadi, menulis pasangan berurutannya itu min 1,2, 0,3, 1,4, 2,5, dan juga 3,6. Jangan lupa dengan tanda kurung purawalnya gitu ya. Nah, ternyata sangat mudah sekali ya materi relasi dan fungsi ini ya. Semoga kalian selalu ingat dengan materi ini karena
sangat berguna sekali di kehidupan sehari-hari gitu. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang fungsi gitu ya. Nah, jika suatu relasi dari himpunan A ke B merupakan suatu fungsi, maka akan terdapat domain atau daerah asal. Sorry, ini harusnya koma ya, bukan tanda seperti ini ya. Ini harusnya koma. Jadi, maka akan terdapat domain daerah asal, kodomain daerah kawan, dan juga range. Range-nya itu daerah hasil. Nah, jadi yang pertama itu Ibu ada contohnya nih. Ada diagram A-nya itu ada 3, 2, 5, 2, dan juga 6. Kemudian yang B-nya itu adalah 3, 6, 2, 5, 4, 9, dan juga 6. Nah, kira-kira apa sih relasi antara diagram A dengan diagram B? Coba kalian pikir dulu gitu ya, kalian analisis dulu, kira-kira apa sih hubungan antara relasi antara diagram A dengan diagram B. Ibu kasih waktu selama 5 detik gitu ya. Ternyata diagram A dengan diagram B itu dia relasinya itu adalah dikuadratkan gitu. Jadi 3 pangkat 3 itu berapa hasilnya? 3 kuadrat itu hasilnya adalah 9. Jadi kita tarik panah. Kemudian min 2 kuadrat. Nah, min 2 kuadrat itu hasilnya adalah 4 gitu. Kita tarik garis. Kemudian 5 dikuadratkan itu hasilnya adalah 2, 5. Kita tarik garis. Kemudian 2 kuadrat itu hasilnya adalah 4, tarik garis. Kemudian 6 kuadrat. Itu hasilnya adalah 36. Nah, Ibu akan menulis nih domainnya. Domainnya itu adalah daerah asal nih yang ada di diagram A, itu ada min 2, 2, 3, 5, dan juga 6. Jadi tulisnya secara urutan dan jangan melupakan kurung awalnya. Kemudian domain. Kodomainnya adalah B nih, kodomain. Kodomainnya itu daerah kawan. Daerah kawan, A-nya itu tadi adalah daerah asal. Nah, jadi daerah kawan yang ada di kodomain itu adalah anggota semua himpunan yang ada di B. Jadi itu ada 4, 6, 9, 25, dan juga 36 ya. Kemudian range-nya adalah ada 4, 9, 25, 36. Jadi yang ada pasangan di A dan juga B. Namanya nggak ditulis ya. Nah, kemudian selanjutnya itu kita buat kesimpulan, kita buat diagram fungsinya gitu. Nah, yang pertama ini diagram A. Nah, ini adalah yang disebut domain daerah asal. Jadi semua himpunan yang ada di A. Nah, kemudian kodomain atau daerah kawan. Nah, kodomain itu adalah semua anggota yang ada di himpunan B. Gitu ya. Range itu daerah hasil gitu. Jadi yang tadi ada pasangannya ya. Gitu. Ini yang kalian lihat tadi mana? Nah, range itu kan ada 4, 9, 25, 36. Jadi 6-nya ini nggak kita tulis karena dia nggak ada pasangannya. Gitu. Nah, materi hari ini cukup sampai sini dahulu. Kurang lebihnya mau dimaafkan. Jadi Ibu sudah memberikan latihan soal gitu ya. Nanti Ibu bakal berikan di grup WhatsApp. Jadi kalian kerjakan dengan teliti dan juga benar gitu ya. Baik, semoga video ini sangat membantu untuk pembelajaran kalian ke depannya, dan juga jangan lupa dicatat materinya biar kalian selalu ingat dan juga mempunyai catatan tersendiri gitu ya. Baik, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.